emak-emak tapi menggeluti startup dan sudah berani IPO loh. Iya kan Bu? Ya, betul, mungkin betul. boleh bisa dijelaskan sedikit. Ini pada penasaran ini. Pada penasaran ya, ini Karena mama. biasanya startup itu milenial. Betul. Biasanya startup itu milenials, kemudian persepsinya anak teknologi Betul. yang sangat high tech gitu kan. Dan ya udah itu yang menjadi melekat gitu ya. Kemudian dengan cita-cita menjadi unicorn pasti gitu kan. Nah, itu dari anak-anak milenials. Ketemu lagi bersama saya Maria Y. Benyamin, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia dalam acara Kartini Masa Kini. Siang hari ini saya ada di sebuah daerah di kawasan Sentul dan bisa Anda saksikan di belakang saya suasananya agak sedikit-sedikit temaram karena hujan baru turun. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan tamu kita yang pastinya sangat spesial sekali, Ibu Claudia Ingkiriwang. Siapakah Ibu Claudia Ingkiriwang? Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Bu Maria. Bu Claudia ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit sebelum memulai acara. Jadi kalau lihat Ibu Claudia, saya langsung tersentil emak-emak tapi menggeluti startup dan sudah berani IPO loh. Iya kan Bu? Ya, betul. Mungkin boleh bisa dijelaskan sedikit. Ini pada penasaran ini. Pada penasaran ya, ini mama. Karena biasanya startup itu milenial. Betul. Biasanya startup itu milenials, kemudian persepsinya anak teknologi yang sangat high tech gitu kan. Dan ya udah itu yang menjadi melekat gitu ya. Kemudian dengan cita-cita menjadi unicorn pasti gitu kan. Nah, itu dari anak-anak milenials. Ya saya agak berbeda. Jadi maksudnya loh, kok mama yang ngajuin milenial. Dan kayaknya satu-satunya ya. Satu-satunya nih mama. Ya, jadi Ibu Claudia ini komisaris utama sekaligus founder ya. Iya. Silakan Bu. Ya, jadi memang waktu kita membangun Pigijo, terutama saya ya, untuk membangun Pigijo memang salah satu idenya memang itu. Jadi ingin cuman membuktikan bahwa stigma bahwa perempuan itu atau emak-emak lah ya, itu kayaknya kalau bikin startup enggak lah ya gitu ya. Kemudian stigma bahwa ibu-ibu itu ya meneruskan saja, tidak menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Itu juga ingin kita kurangi lah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini namanya saya mungkin lupa menyebut di awal, namanya adalah Pigijo. Ini unik banget, Indonesia banget, dari kawasan timur banget, karena saya langsung kepikiran sebuah lagu dari kawasan timur Indonesia, yaitu Manado. Nah, kenapa Pigijo, Bu? Iya, Pigijo itu artinya adalah pergilah gitu ya, pergi yuk gitu. Nah, itu juga filosofinya gitu. Jadi maksudnya udah Pigijo gitu. Apa yang membuat kamu takut gitu kan? Pigijo. Punya rencana, ya udah Pigijo. Punya ide, udah Pigijo. Nadanya harus gitu ya? Nadanya harus gitu. Bukannya Pigijo, enggak. Nadanya harus Pigijo gitu. Dan Pigijo ini sendiri tepatnya dibangun tahun berapa, Bu? 2018 ya idenya. 2018 kita gagas apa segala macam. Itu yang lama adalah research. Oke. Jadi di research dulu kira-kira sekitar 6 bulanan gitu ya. Karena kan ini adalah industri pariwisata. Tentunya kita kepengen tren pariwisata apa segala macam. Jadi researchnya sekitar 6 bulanan, kemudian developmentnya 1 tahunan, kemudian 6 bulan kemudian kita udah mulai bergulir di market dan IPO. Dan langsung IPO gitu loh, itu berani banget. Padahal pasar lagi pandemi, terus industri pariwisata juga lagi down banget kan karena pandemi ini. Kok berani, Bu? Nah, kebetulan waktu kita IPO waktu itu belum pandemi. Jadi waktu kita start IPO itu 2019 itu belum pandemi. Jadi memang pariwisata saat itu lagi tren ya, terutama pariwisata di Indonesia. Jadi kita lihat juga ada kesempatan di situ. Nah, cuma itu juga salah satu yang saya ingin sampaikan kepada para emak-emak yang mau usaha. Resiko bisnis pasti ada ya. Tapi nggak berarti kita juga surut terhadap resiko bisnis gitu ya. Terus kita ketakutan dan sebagainya. Ternyata bisa juga di manage sih segala resiko itu gitu. Jadi ya udah, namanya hidup ya, naik turun. Yang penting resikonya di manage lah gitu. Tapi memang dari awal itu ketika membentuk Pigijo, selain tadi filosofinya adalah kayak menyuruh orang ya, mengajak orang untuk udah pergilah gitu ya. Apakah ada filosofi lain yang ingin dibangun, Bu, yang memang ada kepikiran di Ibu Claudia waktu itu? Ya,
kalau dari saya sendiri waktu itu memang kita kepengen membuat suatu big data informasi mengenai tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Jadi waktu itu yang kita lihat adalah Indonesia tuh bagus banget, Mbak. Udah dah, pokoknya kita ke sudut-sudut nih, kalau di sini aja nih di Sentul nih naik sedikit aja udah bagusnya minta ampun gitu ya. Jadi Indonesia tuh bagus banget, cuma yang kurang adalah kayak big data informasi gitu. Jadi titik-titik di mana tempat-tempat pariwisata itu berada. Kemudian yang kedua adalah informasi how to get there. Kemudian yang ketiga adalah travel assistance. Saya mau ke suatu tempat, terus saya mau ketemu sama travel assistance misalnya. Tapi siapa yang bisa nolongin saya gitu? Terus yang verified dong gitu kan? Kita juga nggak mau kalau orang yang nggak verified. Nah, akhirnya berdasarkan itu kita bangun nih sebuah sistem yang akan membantu traveler untuk bisa mendesain sendiri journey-nya. Gitu di dalam satu platform. Jadi ini bukan cuman platform di mana dia jual beli ya, misalkan ada hotel mau jual kamar diskon gitu. Kemudian transportasi mau jual rental car, bukan, tapi lebih dari itu adalah bagaimana membentuk suatu atau membuat suatu itinerary sendiri, journey-nya segala macam gitu. Sampai ke situ. Saya bayangannya tadi ya hanya masuk terus membeli tiket gitu ya, atau hotel gitu, tidak ya? Enggak. Jadi memang ada fitur-fitur yang memang kita desain untuk membantu traveler untuk membuat itinerary sendiri. Nah itu pada saat awal kita ingin seperti itu nih si Pigijo. Udah kita bangun semuanya. Ya memang di tengah-tengah begitu terjadi pandemi, banyak pelaku wisatanya juga pada ganti profesi lagi. Jadi kami mengkurasi lagi nih semua nih, mana yang masih usaha di pariwisata, mana yang enggak gitu kan, sehingga kita minimize dulu sementara fungsi-fungsi yang ada di dalam fitur tersebut. Karena kalau ngantar traveler udah bikin-bikin, ternyata si pelaku industri pariwisata ini tutup gitu kan. Kan kita juga nanti misinformasi, jadi dilakukan kurasi dan sebagainya yang kemudian ini dulu lah. Jadi berarti Pigijo itu berhubungan dengan mitra-mitra. Itu sebutnya mitra juga ya? Mitra itu adalah misalnya hotel, terus travel assistance, travel agent, guide, betul. Kemudian sampai ke special travel assistance ya, misalnya ada photographer traveling, kemudian ada diving, tour guide khusus untuk diving, hiking, apa segala macam. Jadi kayak orang bayangannya tuh masuk ke situ, saya menemukan apa yang saya mau gitu loh. Mau jalan saya nggak repot lagi harus keluar ke tempat lain gitu. Ini ada platform yang benar-benar menjadi jembatan, betul ya, antara tadi para traveler dengan mitra. Menarik, Bu. Dan dia bisa cari juga nih di sini aktivitinya apa aja. Kalaupun dia mau independent traveler, dia bisa cari juga gitu kan. Apa aktivitasnya apa aja. Biasanya startup itu kan berangkat dari problem yang dihadapi. Ya, Bu. Apa ini memang dulu sering persoalan ini sering ditemui Ibu Claudia ketika akan jalan? Benar-benar. Kebetulan saya sendiri memang suka banget traveling. Dan banyak kan juga independent traveler. Jadi saya tuh kalau pergi jarang di-arrange sama tour yang rame-rame gitu loh, yang pakai bendera. Nggak asik ya, Bu? Nggak asik. Yang pakai bendera gitu. Terus saya berakhir dengan foto-foto doang gitu ya, pakai spanduk. Nah, kebetulan saya nggak tipe yang di-arrange gitu. Jadi memang tipenya yang pengen pergi sendiri apa segala macam. Nah kalau kita keluar negeri, hal itu mudah. Jadi saya pernah keliling dari ujung sampai ujung di Eropa misalnya gitu ya, keretanya apa, naik sininya apa segala macam, itu mudah gitu. Begitu saya pengen cobain di Indonesia, kalau Pulau Jawa kita masih gampang ya, tapi kalau udah jauh gitu ya, nah loh, di sana tuh apain ya? Ada transportasi nggak di sana ya? Dia gimana ya? Apa segala macam. Nah itu yang kemudian saya pikir, itu pun saya orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia. Kalau orang dari luar coba gimana, gitu betul. Kan? Aktiviti lokalnya apa? How to get there gimana dan sebagainya. Nah itu yang saya pikir problem yang akan dihadapi oleh independent traveler yang akan datang ke Indonesia. Dan memang waktu itu kita sangat-sangat spesifik bahwa kita memang bikin Indonesia doang. Oh gitu. Jadi Pigijo memang reference untuk Indonesia. Ya karena sesuai namanya juga ya, semangatnya juga. Semangatnya gitu juga, ya. Jadi nggak bikin misalnya untuk Bangkok gitu ya, nggak. Dan nggak kepikiran untuk expand ke sana. Jadi memang bikin khusus untuk Indonesia, experiencing untuk Indonesia. Tapi kalau misalnya lihat traveler yang menggunakan layanan ini itu kebanyakan dari Indonesia, luar? Saat ini sih memang karena kemarin begitu kita launching kan kena pandemi ya, tapi waktu itu kita memang aims-nya adalah untuk traveler dari luar yang masuk ke Indonesia. Jadi kayak
travel tools lah gitu. Kalau dia begitu nyampe di Indonesia, ya udah deh download aja gitu. Sebetulnya itu. Oh begitu, seru ya Bu ya. Seru. Tapi kalau ini makin menarik karena Ibu Claudia sendiri ini kan juga sebenarnya apa ya? Juga saya baca-baca itu bukan orang lama yang bermain di pasar saham, bukan orang baru yang bermain di pasar saham. Memang dari dulu itu juga udah terbiasa bermain saham ya Bu ya. Sampai kemudian juga memutuskan, wajar aja nih memutuskan langkah yang saya pikir cukup berani untuk belum apa-apa udah masuk ke pasar saham gitu. Boleh cerita sedikit? Jadi memang waktu itu kita punya beberapa alternatif ya, kita pikirin beberapa alternatif untuk pendanaan. Ya kan tentunya kalau buat startup kita pengennya besar. Nah, ketika produk udah jadi, modal terbesar kan adalah marketing. Betul. Yang mana kita kemudian perlu mencari dana lebih besar lagi. Itu tuh kita udah kepikir sih, kita assess nih apakah mau pakai investor gitu ya, angel investor, VC dan sebagainya, pakai pinjem bank atau apa gitu kan. Kemudian ya ngobrol-ngobrol ketika kita semua mencari, kemudian ketemu dengan IDX Inkubator. Oke. Nah, salah satu yang menarik adalah kan pemerintah sekarang menyediakan nih papannya, papan akselerasi untuk UMKM. Dan kebetulan kita dijadikan proyek percontohan juga. Oke deh, kita bantu Pigijo gitu. Jadi proyek juga nih bahwa kita akan membuat sebuah startup yang comply dengan company-company yang akan masuk ke pasar modal. Dan itu kan nggak gampang, Mbak. Buset deh. Kebayang kalau company besar aja kan compliance-nya banyak banget apa segala macam, dan kita harus ngikutin tuh semua. Laporan keuangannya, legal aspek apa segala macam semua kan. Padahal kita masih perusahaan kecil kan, yang mana kalian perusahaan kecil dicatat aja di Excel. Tapi gitu. Biasanya emang gitu ya, emak-emak tuh lebih nekat ya? lebih nekat. Nggak, saya bilang kita mau bikin supaya masuk ke pasar modal, kita mau IPO agar kita dilihat sama orang. Walaupun kita kecil, tapi kita dilihat. Nah, jadi akhirnya kita putuskan untuk IPO. Jadi itu yang mendasari kenapa saya pengen IPO. Dengan segala macam resikonya yang kita bisa manage, ya udah IPO aja. Karena biasanya nama besar startup, ada beberapa nama besar di startup itu aja, mereka mungkin paling awal dapat angel investor dulu gitu loh, baru kemudian masuk ke pasar saham. Bahkan beberapa unicorn aja belum masuk. Nah ini tiba-tiba baru 2 tahun zoom langsung masuk. Mama lagi nih, siapa nih namanya juga belum ada. Dan itu kalau nggak salah satu-satunya baru satu yang dari apa namanya? Dari papan akselerasi. Iya, kita yang pertama, betul. Dari pertama ya. Memang kalau sebut startup beberapa sih udah ada. Ada satu sebelum saya, tapi bukan di papan akselerasi. Oh oke. Tapi papan akselerasi kita yang pertama. Iya. Dan kalau secara total sih sebenarnya udah agak ada sekitar lebih dari 7 kali ya yang memang sudah masuk startup, termasuk yang pertama itu Kiosk On seperti itu. Tapi ini menjadi menarik karena ada di papan akselerasi gitu ya. Dan itu juga jadi menarik karena kan kita asetnya masih kecil gitu kan, yang orang lihat loh, jadi ternyata masuk Go Public nggak harus aset besar ya gitu. Enggak harus aset besar. Dan ternyata waktu itu memang kan sebelum pandemi ya, ternyata sampai oversubscribe. Gaya nggak sih? Dan waktu IPO mungkin bisa cerita pertama kali. Waktu IPO ramai karena ya kan kita kecil, kemudian kebetulan memang pas saat itu pariwisata juga lagi naik kan. Waktu itu Pak Jokowi juga mau mencanangkan 20 juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia dan sebagainya, sehingga kita ada di posisi waktu itu ya sebelum COVID nih ya. Jadi memang banyak dilirik dan kemudian orang pada nanyain, tapi ini kan baru 2 tahun gitu kan, kok berani ya? Cuma begitu ngeliat diferensiasi kita bahwa memang kita bukan hanya kekuatannya di di diskon dan sebagainya, orang jadi lebih trust gitu. Iya, karena begitu lihat kan pasti orang akan lihat fundamentalnya gitu kan. Betul. Dan memang karena emak-emak tadi, jadi kita membuild dan memanage perusahaannya kayak kita memanage brick and mortar company gitu. Tetap profit. Beda dengan bagaimana biasanya startup di manage gitu ya. Jadi kita juga sangat concern terhadap bottom line, bukan hanya dari traffic seperti valuasi yang dilakukan oleh startup. Jadi kita tetap ada fundamental perusahaan yang brick and mortar lah gitu ya, yang seperti biasa gitu. Dan waktu IPO pertama kali dapat berapa tuh Bu? Kalau nggak salah sampai 12 miliar ya. Nah, itu kan membuktikan bahwa mengindikasikan bahwa antusiasme dari publik juga tinggi sekali ya.
Keren banget Bu. Ini memang apa ya? Pasti banyak yang bertanya-tanya juga, nekat gitu ya, modal nekat. Tapi memang seperti itu biasanya. Harus begitu. Iya. Nah, bahkan sekarang saya juga sering ikutan Kemenpar kalau untuk sosialisasi bagaimana perusahaan-perusahaan kecil bisa IPO gitu kan. Ternyata begitu kita lagi sosialisasi, wah banyak banget ya yang pada tertarik nanya, oh itu bukannya susah ya gitu ya, itu bukannya maksudnya kalau go public itu kayaknya nggak kebayang gitu ya di perusahaan-perusahaan yang asetnya kecil gitu kan. Loh kalau cuma aset segitu mah saya juga bisa dong katanya. Ya iya bisa. Kenapa enggak gitu kan, masuk aja gitu, dan resikonya kan kita bisa manage gitu kan. Memang harus ada transparansi ke publik, apa sebagaimana compliance memang harus ada. Itu yang memang harus dilakukan oleh perusahaannya. Boleh sebut Bu jumlah investor sekarang di Pigijo berapa? Kalau yang majority, ada majority kan ada yang public juga ya. Majority-nya sih mungkin, aduh saya lupa sih sekarang kayaknya, karena bergerak terus tuh di manajemen. Tapi publiknya juga publiknya ini juga banyak, publiknya juga banyak, yang publiknya banyak. Nah sekarang kan pandemi nih Bu, COVID gitu. Tekanan apa yang paling Pigijo rasakan? Nah kalau sekarang sih memang kita jadi pivoting dulu lah ya, karena kebetulan ketika kita habis dapat pendanaan kemudian COVID nih, jadi kita kemudian lakukan langsung pivoting. Nah enaknya juga kalau perusahaan kecil kan kita lebih lincah ya, betul. Nggak kadung gede gitu kan, jadi kita lakukan pivoting. Arah perusahaan diganti dulu dan sebagainya. Kita menjual paket-paket yang memang possible orang bisa jalan gitu kan. Jadi kalau misalnya orang lebih sekarang kan jalan yang tipis-tipis lah ya gitu kan, yang dekat-dekat, ya udah kita jual dulu produk-produk yang orang bisa lakukan. Tapi tetap banyak yang melakukan perjalanan selama masa pandemi. Banyak. Jadi ada aja sih, memang yang nggak jauh-jauh, bukan yang perjalanan jauh dan banyak orang, kebanyakan yang private tour 3-4 orang, temenan, keluarga dan sebagainya gitu. Banyak juga ya keluarga ya. Keluarga. Karena memang kalau saya lihat kan secara keseluruhan pariwisata ini jatuh banget ya Bu. Kalau nggak salah Wisman aja koreksinya 80-an%. Kalau Wisman udah nggak diharapin. Udah nggak bisa diharapin. Tapi mungkin menurut Ibu nih, itu mungkin strategi ke depan kita harus berpikir strategi untuk mendorong wisatawan domestik kali ya. Betul, setuju. Indonesia sendiri soalnya bagus banget. Orang Indonesia harus pergi ke Indonesia, harus keliling lah Indonesia gitu ya. Orang Indonesia sendiri itu harus. Jadi ini ada bagusnya juga sih sebetulnya. Jadi wisatawan domestik itu mestinya didorong ya. Satu, yang kedua mestinya juga kalau kayak sekarang yang paling cepat recovery adalah kita sebutnya micro traveler lah ya. Jadi kalau bahasa anak gaul jalan tipis-tipis gitu ya. Jadi ya udah orang Jakarta itu ke daerah Bogor, Puncak, Anyer gitu kan. Sekarang tren tuh Bu, ke Curug rame setengah mati ini kalau di Sabtu Minggu sampai macet. Gitu ya. Turunnya bisa 1 jam 2 jam. Nah jadi ya udah jalan yang deket-deket aja, karena nanti dia kan akan bergulir ke sini gitu kan. Ekonominya jadi bergelombang, akan impact gitu ya. Nah dari sini nanti dia bergerak lagi. Karena memang kalau dulu itu kita selalu kejarnya wisatawan mancanegara, karena begitu mereka datang satu orang aja datang itu kan pengeluaran mereka yang tinggi banget, dan secara divisa memang dibandingkan dengan wisatawan domestik memang kecil. Tapi ternyata ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, mau nggak mau nih wisatawan domestik. Dan pada akhirnya orang tetap pengen wisata sebetulnya. Betul. Jadi kalau kita ngeliatin nih di luar bisnis ya, jadi kalau kita ngeliatin kebutuhan utama manusia nih sebenarnya setelah sandang pangan papan, kebutuhan escape. Kebutuhan melarikan diri dari kenyataan menjadi kebutuhan saat ini. Jadi karena kebutuhan escape masih tetap ada, maka traveling masih tetap ada ya. Nanti di dalam kebutuhan escape ada entertainment, ada di dalamnya ada games, ada apa segala macam. Intinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin keluar dari lingkungannya gitu kan. Nah jadi industri pariwisata akan kembali bangkit gitu. Hanya akan terjadi perubahan behavior, perubahan pola gitu. Mungkin pergi sekarang udah jadi lebih eksklusif, nggak lagi rame-rame gitu kan, nggak lagi ini, tapi lebih ke personal personal journey. Sekarang bahkan kalau kita ngeliatin yang di dalam, ada aja tuh yang traveling yang cuman kepengen jalan ke hutan,
kemudian duduk santai, merenung, terus pulang. Terus pulang gitu kan. Nggak kepengen jalan rame-rame apa segala macam gitu. Iya. Memang ini sih Bu, mau nggak mau juga nanti pelaku pariwisata akan mengubah strateginya kan. Karena dulu bikinnya lebih banyak kelompok gitu, sekarang pasti banyak yang berubah. Banyak yang berubah, betul. Dan mungkin protokol kesehatan di lokasi-lokasi gitu. Jadi orang juga lagi jadi concern kan, begitu ngelihat yang jual makanan nggak pakai masker, udah nggak jadi dah. Mendingan bener. karena kemarin sempat juga melakukan perjalanan keluar kota dan sempat mikir juga. Pertanyaan pertama yang dipertanyakan adalah protokol kesehatannya seperti apa, gitu kan? Karena kita agak was-was sekarang. Iya. Dan hanya pelaku pariwisata yang mungkin bisa menyesuaikan atau adaptif dengan perubahan itu yang mungkin bertahan. Nah, Bu Claudia ini kan seorang perempuan gitu kan. Terus ini ada di industri yang boleh dibilang juga dominasinya masih laki-laki gitu. Apa sih untung ruginya gitu? Ya kalau saya sih melihat kalau sekarang ya untungnya tuh sekarang sih memang keterbukaan terhadap gender udah lebih baik lah ya dibanding waktu saya masuk di IT 30 tahun lalu. 30 tahun lalu. 30 tahun. Biar berarti ketahuan dong umurnya ya. Iya. 25 tahun lalu gitu ya. Jadi jauh lebih baik lah dibanding dahulu gitu ya. Nah, cuma memang kebiasaannya kita nih kaum perempuan ini yang suka overthinking. Iya, betul. Overthinking dan kemudian akhirnya jadi nggak maju-maju karena mikirnya banyak kan. Ini kalau ini gimana? Terus entar kata orang apa gitu kan. Terlalu banyak pertimbangan. Kalau dia nggak suka gimana gitu kan. Gimana caranya? Wah, udah deh akhirnya yang nggak. Jadi kita dilimitasi oleh pikiran kita sendiri. Nah, kalau saya sendiri sih saya banyak belajar terhadap rekan-rekan kerja pria gitu ya yang kadang-kadang jauh lebih berani mengambil resiko, ngambil keputusan, menghadapi konflik gitu ya. Kalau kita kan kaum wanita kadang-kadang daripada berantem mendingan gak deh ya gitu. Jangan ntar berantem soalnya sama dia gitu kan. Jadi kan kita lebih tolerir, lebih mikir apa segala macam. Nah, sedangkan kalau kaum pria kan kayaknya lebih lebih frontal aja gitu. Nah, kalau buat saya sendiri saya banyak belajar sebetulnya. Jadi ada sisi-sisi di mana memang saya harus lebih agresif gitu ya, atau lebih berani mengambil keputusan, lebih berani menghadapi konflik terhadap bisnis dan sebagainya gitu. Nah, sekarang juga sih teman-teman pria juga udah lebih terbuka juga kan terhadap stigma emak-emak gitu. Kalau biasanya kan kita memang kadang-kadang suka di nomor 2 kan gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita lagi pembangunan lah atau apa segala macam. Yaudah deh yang perempuan itu dulu, perempuan istirahat dulu tuh kan misalnya. Padahal kita belum capek-capek amat gitu ya. Itu sebetulnya masih kuat juga sih sebetulnya kalau lagi ngamasin pembangunan, cuman akhirnya karena biasanya secara fisik dianggap lebih lemah, biasanya kita diistimewakan untuk istirahat gitu ya dan sebagainya. Padahal mestinya sih nggak juga gitu ya. Kadang-kadang kita juga cuma butuh istirahat sebentar, kemudian kita bisa balik lagi. Nah, hal-hal itu memang masih terjadi gitu. Kalau saya selama tidak nggak prinsip lah ya gitu ya. Ya udahlah gitu. Jadi privilege. Bener nih ya. Saya balik nih ya. Nggak ngawasin bangunan nih. Gitu ya. Kalau kebetulan karena memang saya pekerjaannya banyak berhubungan dengan theme park, dengan itu yang kadang-kadang mesti mengawasi secara fisikal juga kan gitu. Atau di pariwisata itu kan juga secara fisik harus hadir. Nah, memang stigma itu masih ada gitu bahwa perempuan ya udah diistimewakan dulu deh gitu ya apa segala macam dari sisi ketahanan fisik. Tapi kalau sekarang sih saya rasa jauh lebih terbuka ya saat ini, karena memang kita sendiri kaum wanita kan juga udah banyak melakukan revolusi. Ya kan, kita sendiri juga udah banyak melakukan pembuktian diri bahwa dan sekarang banyak yang sudah masuk ke sektor-sektor yang dulu tidak pernah ada. Betul gitu. Bahkan kalau di IT lah gitu ya, programmer juga sekarang udah banyak yang perempuan. Kita suka bercanda kalau programmer sebetulnya lebih jago perempuan, karena kalau perempuan suka kasih kode-kode keras.
Aduh. Gitu kan, jadi kalau programmer mendingan perempuan karena emang suka kasih kode. Kan coding gitu ya. Nggak pernah ngomong langsung. Saya senengnya coding gitu. Kasih kode-kode. Ya, kayak di IT juga banyak sekarang yang programmer itu perempuan. UI, UX, design itu juga perempuan lebih intuitif gitu ya. Untuk bagaimana mengedesain lebih intuitif kayak gitu-gitu memang udah seimbang lah gitu. Okay. Kalau ibu sendiri aktivitasnya, jadi misalnya sekarang masih sering ke kantor atau benar-benar full WFH? Oh, kalau sekarang sih ya WFH, WFO, campur. WFE, work from everywhere, work from everywhere. Termasuk katanya tadi pagi justru malah sempat jalan-jalan dulu ke hutan. Gitu. Pokoknya kalau sekarang kan sebetulnya kerja udah nggak terlalu dibatasi lagi dengan di mana dan sebagainya ya. Jadi ya udah di mana aja gitu. Kalau Pigijo jumlah karyawannya berapa? Saat ini sih nggak lagi banyak ya. Jadi kebanyakan kan kontributor dari luar kan yang kontributor karena banyak konten ya. Kalau yang ininya mungkin 8-an deh, 8 sampai 10. Dia memang di manage lebih slim ya. Slim tapi wah dampaknya besar banget gitu. Betul. Ya. Karena menjangkau mitra di seluruh Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi bisa kerja dan gampang juga mungkin ya Bu. Iya. Jadi kayak ini dong, saya kebayangnya jadi ya benar-benar manage by emak-emak yang ya kayak anak sendiri gitu ya Bu. Betul. Nah, memang kalau di emak-emak nih manajemen by emak-emak biasanya itu ya gitu. Kita ngasih tugas banyak gitu kan, sama kayak kita ngasih tugas anak kita dan akhir hari ditanya udah selesai apa belum. Jadi itu yang saya pikir emak-emak leadership style itu juga oke gitu ya. Jadi seperti biasa kita kalau pagi-pagi kan suka bikin to-do list gitu ya. Terus begitu bagi-bagi kan ke mbak di rumah, ke anak, segala macam semua. Persis kayak gitu. Jadi semua udah dibagiin, masing-masing kerjain. Sore-sore tinggal ditanyain semua, gimana udah kelar belum? Gitu. Itu bedanya manajemen by mama. Manajemen by mama. Dan kebanyakan juga memang milenial juga ya. Milenial. Saat ini memang yang saya kerjain banyak berhubungan. Tapi keren loh Bu. Jadi anak-anak juga kalau dimarahin sama saya ya udahlah. Udah kayak dimarahin emaknya. Dimarahin ibunya sendiri. Tapi ketika bekerja sesuai dengan passion, ini kan passion banget lah ya, kan pasti rasanya lebih ini ya. Iya betul, rasanya lebih menyenangkan sih. Lebih menyenangkan. Jadi saya pikir itu juga salah satu privilege yang kita bisa fight gitu ya, adalah cari yang sesuai dengan passion. Nah, kalau memungkinkan itu akan membuat hidup jadi lebih menyenangkan. Tapi kalaupun nggak memungkinkan juga nggak apa-apa gitu kan. Memang kita harus kerja untuk hidup gitu. Tapi kalau memungkinkan bisa dapat yang kita sesuai sama passion, itu akan membuat hidup lebih menyenangkan lah ya, lebih berwarna. Betul. Gitu. Dan kita juga bisa menjalaninya tuh lebih enak gitu. Lebih enak. Nah, kalau cerita kembali lagi soal keluarga, maaf boleh tanya keluarga sedikit ya. Ini waktu buat anak-anak di tengah kesibukan. Nah, kebetulan anak saya tuh udah pada gede nih dua-duanya. Jadi udah pada punya kesibukan masing-masing gitu ya. Tapi kita tetap harus traveling. Kalau setahun sekali itu pasti akan traveling, kecuali tahun lalu gitu kita nggak pernah traveling pas lagi COVID. Karena ngeri di bandaranya. Benar. Jadi kita nggak traveling, tapi selalu saya sempatkan untuk traveling. Tapi mereka suka sama bisnis ini juga Bu? Maksudnya memang disiapkan juga untuk masuk ke sini? Enggak. Kebetulan anak saya dua-duanya nggak ada yang kepengen nerusin bisnis orang tuanya. Oh gitu. Jadi pengen bikin sendiri. Aneh gitu anak saya dua-duanya tuh. Jadi mereka punya cita-cita mereka masing-masing. Ya udah saya biarin. Yang satu kepengen jadi penulis, yang satu kepengen jadi dokter. Ya udahlah, terserah. Tapi nggak ada waktu pertama kali terbetik ide untuk membuat ini, mereka tuh nggak protes yang lah ini kan dunia milenial banget gitu. Nggak juga ya. Nah, jadi memang support banget. Malah saya suka nanya-nanya juga sih sama mereka. Kalau menurut mereka tuh, menurut kamu gimana sih kalau mau jalan-jalan tuh gimana gitu kan? Saya suruh mereka survei ke teman-temannya apa segala macam gitu.
Jadi kalau boleh dicerita Bu, sekarang kesibukan praktis apakah 100% untuk keluarga dan tadi Pigijo atau ada kegiatan lain? Ada beberapa sih, saya punya beberapa kegiatan lain. Saat ini saya juga jadi CBO, Chief Business Officer di Trans Studio. Kemudian juga saya punya sekolah di Karawaci, itu Surya Bangsa, sekolah umum yang saat ini menangani anak-anak dengan autism, jadi anak-anak special needs. Kemudian lagi ngerjain, ya ini sih enggak sih, ini bantuin teman-teman di atas di hutan hujan, asosiasi guide gitu yang lokal kita bangun supaya bagus gitu, kira-kira seperti itu. Banyak sekali Bu. Bagaimana manage waktunya tuh gimana? Ini juga tim. Jadi kekuatannya adalah tim, mesti punya tim yang bagus. Jadi baik di Pigijo, sekarang malah Pigijo udah bisa dilepas ya, jadi udah hire profesional CEO, udah hire tim, semuanya udah lengkap, udah dilepas gitu. Jadi memang salah satu key suksesnya adalah kita harus percaya sama orang-orang di bawah kita. Ya udah, itu udah lepas udah gitu kan. Selain itu kan kita punya sistem mekanisme untuk kontrol kan, laporan keuangan apa segala macem. Jadi begitu udah selesai diserahkan profesional, dilepas. Di sekolah juga demikian, hire kepala sekolah yang saya bisa percaya, terapis buat anak autism yang saya bisa percaya, apa segala macem, jalan gitu. Kalau enggak setengah mati. Iya, nggak bisa satu orang Ibu Claudia ngurusi semuanya. Bisa. Tapi Ibu ini termasuk tipe yang pingin perfect di segala hal atau enggak sih? Biasanya kan perempuan ya, saya tanya ini karena biasanya banyak perempuan yang kalau kata orang-orang sih iya loh. Gitu. Saya sendiri padahal enggak. Saya selalu bilang, oh enggak saya tolerir. Tapi kalau anak buah saya bilang, ibu perfect di mana-mana. Kalau kata anak buah saya iya. Oh gitu. Walaupun kata saya enggak gitu ya. Tapi sebenarnya idealnya nih kalau menurut Bu Claudia ya, kalau lihat perempuan gitu ya, ini kan juga kita sharing buat perempuan-perempuan di luar sana gitu. Apakah kita harus menjadi perfect di setiap bidang yang kita lakoni? Kalau menurut saya sih enggak sih. Kalau buat saya kadang-kadang gini, perfect itu ketika kita kasih deliver promise ke customer, itu harus perfect karena dia bayar. Kalau kita nggak perfect, artinya kita nipu. Betul. Gitu. Itu satu dari sistem bisnis. Nah, tapi kalau dari hal-hal lain gitu ya yang di luar itu, saya sih merasa bahwa ya udah, kehidupan namanya juga kehidupan kan. Kadang-kadang kita juga salah, kadang-kadang kita juga jelek gitu ya, ininya kerjaannya apa segala macam, itu mestinya sih oke gitu. Yang penting adalah improvement. Cuman yang saya nggak tolerir ke tim saya adalah kalau dia udah promise nggak deliver seperti yang di promise. Nah itu saya bisa ngomelnya nggak habis-habis. Soalnya nanti saya dibilang penipu gitu kan. Wah itu yang nggak boleh gitu. Kalau yang lainnya nggak apa-apa. Nah, memang salah satu yang menjadi kendala perempuan adalah kan kita sangat-sangat kepingin perfect. Itu di mana-mana lah gitu. Betul. Ya. Sampai kita tuh bisa ngomel karena misalnya tutupnya panci beda gitu ya. betul. Ini si Mbak nih ya yang 6 inch sama yang 12 inch kadang-kadang ya kegedean gitu kan, kita ngomel gitu. Kadang-kadang kita suka ngomel hal-hal yang nggak penting gitu ya. Nah, itu yang membuat kita stres. Betul. Gitu. Padahal nggak prinsip. Ya udah suruh cari aja yang tutup panci yang pasnya gitu dan sebagainya. Itu yang paling simpel dalam hal di bisnis juga. Berarti ada hal-hal yang sebenarnya bisa ditoleransi ya gitu ya, ditolerir gitu. Nggak apa-apa kalau yang bisa ditolerir, misalnya kita minta untuk diimprove atau dikoreksi gitu ya. Itu adalah hal yang mestinya jadi pembelajaran bagi semuanya gitu. Nah, yang memang suka jadi bikin stres atau jadi perempuan yang suka overthinking adalah itu keinginan yang berlebihan untuk perfeksionis gitu kan, yang membuat kita juga ini ya sama sih, anak buah saya juga surat bisa dikoreksi 6 kali gitu. Sama saya, Bu ini udah ke-6 Bu suratnya Bu. Tapi itu kan bagus karena karena saya pengen kamu berubah. Betul. Gitu kan. Saya dan pengen kasih yang terbaik kan buat namanya surat gitu. Itu kan, apalagi ini buat eksternal gitu apa segala itu. Itu sih kadang-kadang terjadi gitu ya. Nah, cuman jangan dibawa pikiran. Jangan dibawa juga jadi aduh ini jadi overthinking gitu, gimana nih bos saya nih begini itu juga jangan gitu. Emang ada pegangan khusus dalam hidup, maksudnya filosofi hidup apa yang Ibu Claudia pegang gitu? Kalau saya ya secara spesifik sih saya enggak gitu ya. Jadi saya memang saat ini juga
menikmati hidup lebih mengalir gitu ya. Tapi yang paling penting adalah saya kepengen supaya hidup jadi lebih berarti gitulah ya. Itu paling yang harus kita lakukan. Kalau nggak, ntar nggak ada bedanya sama pohon gitu ya kita hidup. Betul. So bedanya kita sama pohon kalau kita nggak lebih berarti gitu. Cuman bahwa saya harus achieve sesuatu, harus membuktikan bahwa saya punya sesuatu, udah lewat tuh masanya. Jadi sekarang yang dicari personal purpose-nya gitu ya. Iya, lebih personal purpose. Ada saatnya waktu beberapa tahun lalu tujuan hidup saya adalah ingin achieve sesuatu yang lebih gitu ya. Kemudian kan hidup berubah nih, tujuan hidup berubah juga. Sampai di satu titik mungkin ya sekarang lah gitu ya. Udah dalam tahap yang udah hidup itu harus mengalir aja, tapi harus berarti gitu. Ada yang belum dicapai oleh seorang Ibu Claudia? Walaupun tadi ngalir aja. Ada sih, saya ada yang saya kepengen banget. Saya pengen banget belum kelar nulis. Nulis. Menjadi penulis. Jadi penulis. Saya pada akhirnya pengen jadi travel writer. Oh gitu. Belum kejadian. Padahal sebenarnya di Pigijo sebenarnya bisa menyalurkan juga. Cuman begitu nulis itu tadi kena perfeksionis ya. Ya ampun. Kok begini? Terus risetnya nggak kelar. Nggak. Saya mesti riset. Udah riset terus kelamaan di riset. Nggak jadi tulisannya. Itu salah satu kelemahan, dan saya masih tetap keep itu sebagai keinginan yang harus di-achieve gitu ya. Jadi masih kepengen aja gitu. Ada lagi yang lain? Enggak sih, enggak ada. Enggak. Itu aja. Itu aja ya. Nah, kalau boleh misalnya, ini kan banyak yang dengerin juga nih Bu. Kalau ada pesan buat perempuan, itu apa sih yang pingin Ibu sampaikan? Ini momentumnya juga pas dapat ya Kartini ya. Kartini. Satu adalah perempuan itu sebetulnya kita tuh sudah diperlengkapi dengan kemampuan multitasking. Ya kan, kita tahu sendiri kita udah dilengkapi dengan kemampuan multitasking. Artinya adalah kita sebenarnya mampu untuk melakukan apa yang sebenarnya kita ingin lakukan. Nah, ketika kamu punya sesuatu yang kamu ingin lakukan aja gitu. Karena kamu sebetulnya mampu gitu. Karena kita tuh udah diperlengkapi dengan kemampuan multitasking tersebut dari kita lahir lah ya. Jadi untuk perempuan-perempuan, jika ingin melakukan sesuatu yang benar-benar purpose-nya, benar-benar passion-nya, harus lakukan. Once in a lifetime, lakukan deh apa yang kepengen kamu lakukan. Udah nggak usah dengerin kata orang, nggak usah dengerin limitasi diri, gitu kan, nggak usah dengerin juga apa segala macam ketidakmungkinan yang possible terjadi. Udah pokoknya lakukan aja. Resiko pasti ada, kesusahan pasti ada. Tapi pasti bisa dilakukan. Itu menarik tadi yang soal melimitasi diri sendiri, itu yang banyak sekali terjadi pada perempuan ya. Betul. Karena merasa diri saya tidak mampu, saya tidak bisa gitu. Karena kita dari kecil sudah diajarin seperti itu kan. Yaudah perempuan karena secara fisik dianggap lemah, jadi perempuan secara mental pun dianggap punya keterbatasan yang lebih tinggi daripada pria, karena secara fisik dianggap lebih lemah. Itu yang membuat kita akhirnya percaya bahwa itu kebenaran gitu kan, karena setiap kali kan selalu di ini kan dari kita kecil kan, anak coba kakak laki itu anak perempuan, semua lindungin perempuan, semua ini perempuan, sehingga perempuan merasa bahwa dirinya punya limitasi. Nah, karena punya limitasi maka harus menjadi pusat perhatian malah kadang-kadang gitu kan, harus menjadi pusat perlindungan gitu. Jadi kayaknya nggak bisa melindungi diri sendiri, nggak bisa punya will terhadap diri sendiri, karena semuanya di provide, semuanya disediakan, karena nggak bisa mencari sendiri gitu. Nah, itu yang orang tua juga mesti sedikit demi sedikit mengubah cara mengajarkan keperempuanan terhadap anak perempuan. Bahwa emang tokoh idola boleh lanjut, silakan. Silakan, masih lanjut. Jadi karena pola itu yang akan terbawa di anak-anak. Emang ada tokoh idola Bu perempuan baik di dalam maupun luar negeri? Tokoh idola perempuan? Enggak sih. Enggak. Maksudnya kebetulan tokoh saya sebetulnya adalah banyakan fiksi gitu ya. Yeah. kebanyakan tokoh-tokoh fiksi gitu. Jadi kalaupun tokoh yang beneran saya bener suka adalah Anton Chekhov, penulis gitu ya. Dan salah satu tokoh yang saya suka itu adalah tokoh
ciptaannya dia. Nah, ya kira-kira sih itu sih. Tapi kalau untuk spesifik orang, yang saya juga suka adalah Kartini sebetulnya. Saat ini dengan Kartini ini saya sempat berubah-ubah pandangan terhadap dia. Ada kalanya saya merasa enggak, Kartini mestinya bisa menolak takdirnya. Mestinya dia punya kesempatan untuk menyampaikan, memberontak gitu ya. Pilihan yang dipilihkan gitu kan. Mestinya dia punya keberanian untuk itu. Kok dia nggak lakukan dia gitu kan. Tapi ada masanya saya berpikir bahwa oh iya ya, dengan limitasinya dia aja, ya udahlah, kadang-kadang mungkin dia mesti tunduk terhadap limitasi karena dia menjalaninya dengan ini yang berbeda ya, dengan kepentingan berbeda. Tapi toh dia juga mau ngajar gitu kan, dia juga tetap berbuat sesuatu. Jadi pandangan saya tuh suka berubah-berubah nih dari waktu ke waktu gitu. Saya juga sempat sebel sama Ken Dedes misalnya. Gitu. Pokoknya gitu deh, suka ganti-ganti. Tapi memang mungkin itu Bu, justru dari pengalaman mereka ini menginspirasi kita ya. Jadi kita, oh ya udah saatnya kita juga lebih berani untuk memberontak, mendobrak lah ya. Kalau memberontak kesannya rada negatif, tapi mendobrak gitu. Stigma gitu. Bahwa ada kalanya kita harus berani bilang bahwa kita punya rencana buat diri kita sendiri. Betul. Gitu ya. Ya itu gitu, perempuan itu kan takut banget untuk bilang bahwa saya punya rencana buat diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang makan pun terserah bapak deh gitu kan, terserah kamu deh beb. Nah, itu kan sebel kan, kayaknya nggak punya nggak punya say. Betul. Buat mengatakan, nggak berani bilang gitu. Nah kalau tadi dari seorang Ibu Claudia untuk para perempuan, nah kalau dari seorang Ibu Claudia yang adalah tadi emak-emak yang berani maju di startup gitu ya, itu apa yang ingin disampaikan ke startup di luar sana? Oke. Terutama perempuan. Nah, menurut saya startup yang didirikan oleh perempuan, bukan karena saya perempuan dan iniin diri glorifikasi diri, bukan. Startup yang didirikan perempuan itu chance untuk memanage perusahaannya atau chance untuk memanage startupnya itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena perempuan memanage risk juga lebih hati-hati. Jadi di startup itu salah satu peluang tergelincirnya adalah managing risk. Gitu. Jadi seringkali ketika mendapat pendanaan dan sebagainya, penggunaan alokasi dana yang tidak tepat dan sebagainya membuat akhirnya startup tidak survive gitu ya, tidak bisa retain. Nah, kebanyakan perempuan yang kita lihat menjalani di dalam perusahaan ya, kayak si Facebook gitu ya, dan banyak CFO perempuan itu ternyata punya kelebihan yang cukup signifikan dalam membuat di dalam sebuah perannya di startup, karena memanage risk-nya itu cukup bagus. Jadi untuk ibu-ibu startup, kalau ditanya, aduh saya mau bikin startup tapi chance-nya bagus nggak sih, pasti bagus gitu. Oh, perempuan jangan takut ya gitu, bukan bikin startup, karena perempuan pasti akan lebih bagus memanage. Dia memanage risk-nya bagus, memanage alokasi resource yang existing, baik yang akan datang juga bagus, karena biasanya lebih firm lah ya. Betul. Alokasinya apa segala macam. Dan kemudian kenapa emak-emak gitu ya, jadi memulai startup di usia pertengahan tuh gimana sih? Ada plus minusnya juga. Kalau di awal-awal memang idenya banyak apa segala macam gitu. Kadang-kadang emak-emak cuma punya satu ide. Kayak saya cuma punya satu ide adalah buat traveler gitu. Udah enggak, saya nggak punya ide banyak-banyak. Ide saya cuma satu. Mungkin itu keuntungannya. Nah, tapi itu keuntungannya karena kita fokus. Dibanding dengan anak-anak muda yang akhirnya idenya banyak banget ya. Dan kehilangan fokus. Jadi mau mengerjain yang mana duluan nih gitu. Itu banyak banget ide-ide briliannya gitu. Kalau kita kan kadang-kadang cuma punya ide satu gitu kan. Enggak, saya cuma punya ide bahwa saya pengen bikin, saya kemarin baru ketemu ibu-ibu startup juga. Saya cuma pengen bikin menu makanan yang saya bisa deliver ingredients-nya, jadi sayurnya apa segala macam gitu. Oke. Idenya cuma satu, membuat menu makanan yang di deliver sama ininya, sama sayur-sayur apa sama ini. Oh, oke. Menarik. Idenya cuma satu. Iya. Enggak dibikinin, enggak ditambahin dengan payment
apalah apa segala macam, enggak, cuma satu ide gitu kan untuk catering. Oh oke. Satu ide untuk fashion. Oh oke. Jadi itu ya. Jadi itu salah satu keuntungannya, fokus gitu. Karena punya banyak ide. Betul. Aduh, kita ngobrol akhirnya nggak ingat waktu. Sekarang udah sampai berapa? Udah cukup lama juga. Jadi dari tadi hujan, dari tadi yang ada rintik-rintik, sekarang malah udah cerah. Jadi memang seru sekali ya. Kami juga senang banget loh ngobrol sama Ibu Claudia, banyak banget insight yang kami dapat di sini. Jangan bosan-bosan ya Bu. Nanti kalau misalnya kapan-kapan kita bisa ngajak ngobrol lagi. Dengan senang hati, dengan senang hati. Dan tadi banyak sekali ya sobat bisnis di mana saja, pasti Anda mendengar banyak banget input, insight dari Ibu Claudia. Yang pasti kalau punya rencana atau kalau punya impian yang ingin dicapai, jangan takut juga untuk memulai. Usia sekali lagi tidak akan membatasi rencana dan impian yang akan kita capai. Oke, akhir kata sampai di sini, sampai jumpa di edisi berikutnya.